Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isra Budiman dengan NIM 22130037. Kali ini kita akan membahas tentang etika dalam berbisnis. Etika dalam berusaha sebenarnya merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode-kode etik atau aturan-aturan atau norma yang berlaku di suatu masyarakat. Ketika kita akan membuka satu bisnis di wilayah manapun, di mana kita punya kewajiban untuk mengikuti aturan yang norma yang ada di wilayah tersebut. Kita harus menyesuaikan diri. Dalam bisnis pun ada norma-norma yang harus kita patuhi. Etika atau norma sering digunakan bisnis agar para pengusaha tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak, sehingga ada kenyamanan, ketentraman, ada hubungan baik ketika memiliki usaha dengan pengusaha-pengusaha yang lain, dengan pelanggan dan dengan masyarakat sekitar. Sehingga proses menjalankan suatu usaha dan bisnis menjadi lebih nyaman karena ada etika yang mengaturnya. Etika berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti kartu undangan. Dulu, pada masa kerajaan Prancis, sering mengundang tamu-tamu kenegaraan untuk satu kegiatan atau suatu pesta dilakukan dengan melalui kartu undangan. Dalam kartu undangan itu tercantum berbagai macam persyaratan, mulai dari aturan main termasuk peskot ketika akan hadir acara tersebut. Segala hal yang harus dipatuhi sehingga yang di luar dari ketentuan itu dianggap orang yang tidak diundang. Orang-orang mungkin punya aturan-aturan yang membuat sebagian orang barangkali bertentangan, tapi buat orang lain ternyata itu ada satu keharusan. Makanya dituntut untuk kita sebagai orang baru yang akan mulai satu bisnis atau satu usaha di suatu tempat, kita harus adaptable dengan etika bisnis yang ada di sana. Etika sering disebut sebagai tindakan dalam mengatur perilaku atau tindakan laku kita dalam berbisnis. Tingkah laku kita dalam berusaha atau perilaku secara umum manusia dalam suatu kelompok tertentu atau masyarakat itu perlu diatur. Dalam kode etik berbisnis dan berusaha harus wajib ada, yaitu jujur. Jujur dalam konteks apa? Segala hal, jangan hanya janji tapi bukti tidak ada. Sisi kedua, etika norma dari pengusaha itu ada tanggung jawab. Bicara soal tanggung jawab dan kompleks, kita diharuskan membuat sedemikian rupa sehingga konsumen atau masyarakat mengetahui itu kapan akan diganti 100%, kapan sebuah produk itu di luar tanggung jawab kita. Bagaimana etika dan norma dari seorang bisnismen atau perusahaan, etika lain atau norma lain dari pengusaha menepati janji, disiplin, taat dengan hukum dan aturan yang ada di masyarakat atau di sebuah bangsa. Tempat usaha yang ada mengembangkan mau membantu karena usaha kita tidak bisa berdiri sendiri. Mampu membantu masyarakat sekitar, komitmen dengan dan menghormati orang lain, komitmen terhadap segala sesuatu pada hukum, terhadap undang-undang, peraturan lain, terhadap perjanjian yang dibuat dan disepakati. Berbicara soal kualitas tujuan dan manfaat etika, itu memang ada. Coba kita lihat tujuan etika seharusnya memang sejalan dengan tujuan perusahaan atau lembaga atau organisasi bisnis yang ada, yang akan kita kembangkan. Manfaatnya untuk lembaga, persahabatan dalam pergaulan menyenangkan, orang lain
membujuk pelanggan agar menjadi pelanggan setia, mempertahankan pelanggan agar selalu menjadi pelanggan terbaik, membina dan menjaga hubungan dengan siapapun, apakah dengan customer, dengan pelanggan, dan produsen dengan masyarakat sekitar. Bicara soal etika yang termasuk etika dalam berbisnis dan berusaha itu akan terkait sekali dengan sikap dan perilaku si wirausahawan. Ya, sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan itu merupakan bagian penting dalam etika berusaha. Diberikan kepada pelanggan agar konsumer terbaik, dan perilaku tersebut yang dimaksud adalah berwirausaha dengan sikap jujur dalam bertindak dan sikap rajin tepat waktu. Tidak malas, murah tersenyum, ramah, pandai bergaul, fleksibel, suka menolong, dan tanggung jawab. Ciri-ciri atau tanda wirausahawan yang berhasil, ciri-cirinya kira-kira yang pertama jelas adalah orang dalam hidupnya memiliki visi dan misi serta tujuan. Yang kedua adalah memiliki sifat inisiatif, tidak diam, tidak menunggu. Yang ketiga, punya orientasi akan prestasi. Ciri lain dari wirausahawan yang berhasil berani menanggung risiko. Risiko tidak untuk dihindari, risiko untuk dihadapi, untuk memberi kekuatan dan kematangan kita dalam berperilaku, bertindak, berbuat, dan berperilaku. Ciri-ciri lain dalam bekerja adalah bekerja keras. Kalau untuk menjadi seorang yang hebat dengan karir yang luar biasa, ketika ingin menjadi sesuatu sesuai mimpi, menjadi orang kaya, banyak rezeki, tentu butuh kerja keras. Di agama kita menjelaskan bahwa berusaha dan berdoa. Selain kita berusaha dengan semaksimal mungkin, kita juga dianjurkan untuk berdoa agar mendapatkan mimpi yang kita inginkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.